Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bertani Muda. Tanaman melon merupakan salah satu tanaman yang sangat sulit untuk dibudidayakan ya teman-teman. Bukan hanya sulit, tanaman melon ini juga mempunyai keribetan yang cukup tinggi. Maka tidak sedikit pula para petani melon yaitu berhenti untuk menanam melon. Dan tidak sedikit juga ya teman-teman, para petani yang ketagihan untuk menanam melon. Seperti contohnya saya juga ketagihan ya teman-teman untuk menanam melon. Karena eh, melon merupakan salah satu komoditas yang mempunyai harga jual yang tinggi ya teman-teman. Ketika kita menanam melon dan menghasilkan eh, buah banyak dan besar-besar, otomatis harapan kita akan terwujud. Untuk budidaya melon itu ada langkah-langkahnya yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Salah satunya yaitu olah lahan, di mana olah lahan ini sangat penting. Dalam olah lahan yaitu yang kita perhatikan dalam pembuatan bedengan. Di mana pembuatan bedengan ini berfungsi untuk membuat sirkulasi udara di dalam tanah itu menjadi stabil ya teman-teman. Dan kedua, yaitu kita melakukan pemupukan dasar. Pemupukan dasar ini berfungsi untuk yaitu memberikan makanan ataupun unsur hara mikro dan makro untuk tanaman kita supaya tanaman kita tidak kekurangan makanan yang ada di dalam tanah. Jadi kita harus sediakan makanan untuk tanaman tersebut di waktu awal ya teman-teman, yaitu dilakukan pemupukan dasar. Nah, pemupukan dasar ini bisa saja menggunakan pupuk-pupuk yang sering kita jumpai ya teman-teman, seperti contohnya yaitu fosfat, NPK, ataupun ZA juga, dan masih banyak yang terutama yaitu pupuk kandang ya teman-teman, ataupun pupuk organik. Nah, setelah melakukan olah lahan, yaitu melakukan penutupan plastik mulsa. Nah, di sini plastik mulsa berfungsi untuk yaitu memudahkan kita dalam perawatan, karena kita tahu juga bahwa serangan-serangan terhadap tanaman itu bukan hanya dari hama, yaitu dari gulma juga ya teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan plastik mulsa, otomatis itu mengurangi pekerjaan kita untuk membasmi gulma tersebut ya teman-teman. Terus setelah melakukan penutupan mulsa, kita akan melakukan penyemaian. Di mana penyemaian ini berfungsi untuk mengurangi risiko kematian yang ada di lahan ya teman-teman. Ketika kita menanam biji, otomatis kita sulit dan susah dan terlalu luas ya teman-teman untuk mengontrol bibit kita. Tapi ketika kita jadikan satu untuk melakukan penyemaian, jadi kita mudah untuk melakukan pengontrolan. Dan setelah bibit itu tumbuh dalam penyemaian, kita juga mudah untuk mengontrol apakah tanaman tersebut layak untuk ditanam ataupun tidak ya teman-teman. Setelah melakukan penyemaian, kita akan melakukan penanaman. Nah, penanaman ini biasa yang bagus dilakukan yaitu di waktu sore hari, di mana panas ataupun terik matahari sudah berkurang ya teman-teman. Ketika kita melakukan penanaman di pagi hari, otomatis siangnya tanaman kita akan terkena oleh panas dan akan mengakibatkan kelayuan pada tanaman kita. Bahkan bisa menjadi kematian terhadap tanaman kita. Setelah melakukan penanaman, kita akan melakukan yaitu perawatan. Nah, di sini perawatan yaitu ya yang bisa dibilang ribetnya ya teman-teman. Karena perawatan melon itu cukup banyak. Yang diantaranya yaitu ada pemupukan, terus pengocoran, pengocoran sama pemupukan, terus penyepraian, terus yaitu memilih sulur yang akan dijadikan sulur utama, terus memilih buah dan banyak sebagainya ya teman-teman. Nah, disinilah tingkat keribetan pada tanaman melon, yaitu untuk memilih sulur. Nah, itu juga kita harus perhatikan ya teman-teman, karena kita tidak bisa sembarangan juga untuk pemilihan sulur, apalagi pemilihan buah yang akan kita jadikan.
Nah, di situ ya teman-teman keribetannya. Nanti setelah video ini saya akan jelaskan satu persatu dari olah lahan, terus penyemaian, terus penanaman dan seterusnya sampai panen ya teman-teman. Karena sedikit banyak saya juga sudah mempunyai pengalaman, yaitu pengalaman dari diri saya sendiri dan pengalaman dari teman-teman. Ketika pengalaman itu dipakai dan diaplikasikan di lapangan, ya insya Allah tanaman kita akan menghasilkan tanaman yang bagus dan menghasilkan buah yang bagus juga ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pemanenan. Nah, setelah semuanya selesai kita akan melakukan pemanenan, tetapi dengan syarat yaitu dengan perawatan yang bagus, perawatan yang baik, maka harapan kita akan terwujud ya teman-teman. Tapi ketika kita melakukan perawatan itu tidak maksimal terhadap tanaman melon ini, maka kegagalan bisa menjadi harapan kita. Walaupun tidak diharapkan, tetapi kegagalan akan datang. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan yaitu untuk tanaman melon, untuk serangan jamur ya teman-teman. Serangan penyakit yaitu yang berasal dari jamur ataupun serangan dari hama yang membuat tanaman kita menjadi kerdil dan keriting. Nah, itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Ketika dua masalah itu bisa terselesaikan dan daun dan batang semuanya bagus, maka bisa dipastikan tanaman kita akan menghasilkan hasil yang maksimal ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Dan terus tonton video-video saya di channel saya ini karena saya akan melakukan pembuatan video dari awal pembuatan bedengan, terus penanaman sampai saya panen. Nanti saya akan buatkan videonya ya teman-teman. Oke, siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.